Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Al-Fatihah. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi dharain amin. Ila an qala alamatul isim wa alamatul fi'li wa alamatul harfi. Ini melanjutkan pelajaran dars kita yang kemarin. Yang kemarin itu masih awal, yaitu pembahasan tentang kalam. Sekarang kita masuk ke tanda-tandanya. Kan komposisi dari kalam itu ada 3. Yang pertama isim, kemudian fi'il, kemudian huruf. Nah, ini akan menjelaskan tanda-tanda dari setiap komponen itu. Fal ismu yu'rafu bil khafdi wa tanwini wa dukhul alif lam wa hurufil khafdi. Yang pertama adalah isim. Sudah dijelaskan kemarin bahwasanya isim adalah kata benda yang tidak terikat dengan waktu. Nah, gampangnya seperti itu. Kata benda yang tidak terikat dengan waktu. Jadi tidak bisa dikatakan isim itu berkaitan dengan waktu lampau atau waktu sekarang atau waktu yang akan datang. Jadi tidak berkaitan dengan hal itu yang berkaitan tentang isim ini. Nah, kemudian isim itu ada tanda-tandanya. Biar kita tahu kalau itu adalah isim ketika baca kitab yang kosongan ataupun kitab yang sudah berharokat pun. Biar enak kita. Nah, di sini musannif itu menjelaskan tanda isim. Kitab matan jurumiyah ini ada 4. Fal ismu yurafu bil khafdi. Isim itu bisa dikenali ketika bisa dijerkan atau dikhafadkan. Nama lain khafad adalah jer, nama lain jer adalah khafad. Ini cuma berbeda ulama ya. Ulama Kufah apa ulama Basra kan seperti itu. Cuma beda itu aja. Tapi intinya sama ya, khafad dan jer. Fal ismu yu'rafu bil khafdi. Fal ismu adapun isim atau kata benda itu yu'rafu bil khafdi, dapat dikenali ketika bisa dikhafadkan atau dijerkan. Contohnya marortu. Jangan marortu, sudah mainstream ya. Rogibtu fil baiti. Rogibtu itu kan ada mufradat ya. Rogibtu fil baiti. Apa artinya rogibtu fil baiti? Aku suka di rumah atau aku suka berada di rumah, maksudnya seperti itu. Atau rogibtu fi ta'allumi lughatil arabiyyah. Aku suka belajar bahasa Arab. Maka kata ta'allumi itu bisa dikhafadkan. Tanda khafadnya adalah apa? Jer, kasroh. Tanda khafadnya adalah kasroh. Bisa disinyalir bahwasanya itu adalah isim. Tanda pertamanya adalah adanya kasroh, berarti bisa dikhafadkan. Sudah, itu tanda pertama untuk isim. Fal ismu yurafu bil khafdi. Kemudian yang tanda kedua adalah wat tanwini, bisa ditanwinkan. Nah, bisa ditanwinkan sebuah isim ketika tidak berbarengan dengan al. Ya, ketika ada isim yang berbarengan dengan al, gak mungkin bisa dibaca tanwin. Kalau al ya al saja, kalau tanwin ya tanwin saja. Atau mungkin isim tersebut itu menjadi mudhof. Nah, isim itu menjadi mudhof, jadi nggak bisa ditanwinkan. Atau beberapa ilah-ilah yang lain, misalnya jadi juga muntahal jumu atau isim ghairu munsharif, jadi nggak bisa ditanwinkan. Nanti itu pembahasan setelah, nantilah di pertengahan ada tentang isim ghairu munsharif. Jadi ada beberapa. Cuma kita fokus saja ketika isim ketika ada sebuah kalimat tidak bisa ditanwinkan, bisa disinyalir itu adalah isim.
Contohnya seperti apa? Contohnya adalah do'at min baitin, do'at min baitin hakibatun. Do'at min baitin hakibatun. Nah, itu tanwin semua kan? Ada kasro tanwin, ada dhamma tanwin, dhammaten atau kasroten. Baitin itu bisa ditanwinkan. Berarti ia adalah isim. Kemudian hakibatun ada tanwinnya, itu berarti isim. Sesimpel itu. Itu ya kalau ada harokatnya. Beda lagi nanti kalau baca kitab yang nggak ada harokatnya. Nanti berkaitan dengan menerka ya, dzok atau perasaan dalam membaca kitab. Oke, kita masuk ke tanda yang ketiga adalah wadzukhuli alif lam atau masuknya al takrif. Nah, sempat saya bilang tadi ketika ada isim kemasukan tanwin, berarti nggak mungkin ia kemasukan alif lam. Nah, jadi alif lam dan tanwin nggak akan bisa ketemu. Masa gini? Do'at minal baitin, sudah minal, ada alnya, ada tanwinnya. Ini yang kadang teman-teman tidak sadari dalam membaca. Kalau emang itu perlu dibaca tanwin, sudah baca tanwin. Kalau emang perlu dibaca al, sudah nggak usah pakai tanwin. Jadi pilih salah satu, nggak bisa, ya, nggak bisa dua-duanya. Juga pun dalam makna juga beda. Ketika nakiro pakai tanwin dan makrifat pakai al, itu makna juga beda nanti. Nah, nanti setelah nanti ada pembahasan itu. Oke, ini kemasukan wadzukhuli alif lam, kemasukan alif lam. Contohnya adalah apa? Tadi pakai contoh tadi ya. Do'at minal baiti al hakibatu, hilang dari rumah tas. Maksudnya tas itu hilang dari rumah. Tadi dicolong siapa nggak paham. Tas itu hilang dari rumah. Nah, cara membacanya yang semula pakai tanwin hakibatun dan baitin, sekarang tanpa tanwin karena sudah kemasukan alif dan lam. Al hakibatu yang dulunya hakibatun menjadi al hakibatu, yang dulunya baitin menjadi al baiti. Ya, seperti itu. Jadi tanwinnya hilang. Jadi nggak boleh dibaca kedua-duanya ketika, dan itu mustahil kumpul. Nah, seperti itu. Kemudian yang tanda yang keempat adalah wadzukhuli hurufil khafdi wa huruful khafdi, dan juga bisa kemasukan huruf-huruf khafat atau huruf-huruf jar. Contohnya adalah apa? Do'at min. Nah, itu ada huruf jarnya. Min. Ilahi di sebelahnya kan ada di. Wa hurufil khafdi ya, dan huruful khafat iya. Pertama, wa ila, wa an, wa ala, wa fi, wa rubba, wal ba. Ba ininya bukan ba ditulis ba ini, tapi dibaca ditulis itu dibaca ya. Bukan ba, bukan, tapi bi. Wal ba wal kaf. Kaf ini ditulis ini ya, bukan, ini kan coba pengejaan saja, tulis ba. Kalau kita tulis di baca kaf. Kaf wa hurufil qasami, dan huruf-huruf sumpah. Nah, Allah ini huruf sumpah jika wa ya al ya'u wa tiga huruf-huruf qasam. Au ya dan ta. Nah, jadi ke-11 ini, tahun 11. Ke-11 huruf ini itu mengkhafatkan isim, membuat isim itu menjadi khafat, dan isim itu bisa kemasukan huruf khafat. Ketika ada sebuah kalimat tidak bisa kemasukan huruf khafat, berarti itu bukan isim. Berarti itu bisa saja itu fi'il. Karena isim itu pasti bisa kemasukan khafat. Nah, seperti itu. Masukkan huruf khafat. Untuk huruf khafat ini bisa dihafalkan ya, karena nggak ada tanda-tandanya, harus dihafalkan. Min wa ila wa an wa ala wa fi wa ba wa kaf lam ruba, kemudian huruf kosong yang 3 al wa ba ta, ini dihafalkan ya. Minimal hafal. Soalnya ini paling sering muncul di kitab kuning itu ya ini huruf jar ini. Dan setelahnya pasti misalnya di kitab fi, kemungkinan besar setelahnya itu pasti isim. Nah, seperti itu. Ini tanda yang paling umum. Maka
Imam Al-Asfahani ini menyebutkan 4 tanda ini tanda umum, tanda yang pasti. Tanda umum, tanda yang pasti. Sebenarnya tanda isim itu banyak nanti. Ketika ada mudhaf ilaih, kemudian bisa banyaklah nanti untuk isim ini. Bisa dijamakkan, ada perubahan jamaknya nanti. Nah, masih banyaklah nanti. Tapi ini 4 tanda ini menjadi tanda umum. Setelahnya kita sudah paham tentang tanda-tanda isim, mengenal isim. Kemudian masuk yang setelahnya adalah wal fi'lu yu'rafu bi qad. Ya, qad ya. Huruf qad. Wasaufa wa ta'nisis sakinah. Jadi tanyanya ada wasin ya, wasin wasaufa ada 4 juga. Pertama qad. Qad ini bisa masuk ke qad ini artinya sungguh. Kalau masuk ke madi artinya sungguh. Kalau masuk ke fi'il mudhari artinya terkadang atau kadang-kadang. Qad. Contoh qad masuk ke fi'il madi. Ya, ini sambil sedikit belajar shorof. Qad dzakartu ad-darsa ma'a ashabi. Sungguh aku telah bermusyawarah atau belajar pelajaran bersama teman-temanku. Jadi qad ini di sini bermakna taukid, menguatkan. Berarti maknanya adalah sungguh aku telah belajar pelajaran bersama teman-temanku. Qad dzakartu al-ilma atau ad-darsa ma'a ashabi. Nah, itu contohnya. Qad. Yang masuk pada fi'il madi yang bermakna sungguh. Kemudian ada qad juga bisa masuk kepada fi'il mudhari yang bermakna kadang-kadang. Qad akulu akala yakulu. Berarti pakai yakulu kemudian ditambah dhamir yang bermakna ana. Qad akulu al-lahma. Terkadang aku makan daging. Qad akulu al-lahma. Terkadang aku makan daging. Yang fi'il madi bermakna sungguh, kemudian qad itu masuk ke fi'il mudhari, ya bermakna terkadang atau kadang-kadang. Qad akulu al-lahma. Nah, ketika ditanya madza akalta, apa yang kamu makan? Atau hal tuhibbul lahma? Naam, lakin qad akulul lahma. Iya, tapi aku kadang-kadang makan daging. Jadi ada tambah qad di situ dalam muhadatsah al-arabiyah. Tanda yang kedua adalah sin. Sin ini di sini ditulis sin ya, itu bukan seperti itu ya. Sama lagi itu ejaan saja sin sini ya, cuma huruf sin. Itu masuk hanya pada fi'il mudhari yang bermakna akan. Tapi akannya itu enggak terlalu lama. Akannya itu mungkin sejam 2 jam yang akan datang. Nah, padahal fi'il mudhari itu juga bisa bermakna mustakbal ya. Juga bisa bermakna mustakbal, tapi mustakbalnya itu enggak selama itu. Mungkin ini nanti berkaitan dengan kebiasaan ya. Mungkin di Indonesia kebiasaan lama kalau tanpa pakai sin itu mungkin ya 30 menit yang akan datang atau 40 menit yang akan datang. Tapi kalau sudah pakai sin bisa disinyalir itu sejam atau 2 jam yang akan datang. Ini cuma masalah kebiasaan saja. Adat istiadat di tempat yang berbeda-beda. Sin itu masuk pada fi'il mudhari yang bermakna akan. Contohnya, sa'asrabul qahwata, aku akan minum kopi. Aku sa'asrabul qahwata, aku akan minum kopi. Akalnya itu kita langsung pakai sin, berarti ini minumnya mungkin sejam 2 jam yang akan datang, enggak sampai lewat sehari. Nah, itu pakai sin. Seperti itu. Kemudian tanda yang ketiga yaitu saufa. Saufa ini lebih lama. Mungkin saufa ini sudah lewat dari sehari 2 hari atau mungkin masa depan. Contohnya apa? Sa'azuru baitak. Sa'azuru baitaka. Aku akan mengunjungi rumahmu. Nah, ini pakai kata saufa. Oh, berarti dia akan ke rumahku itu nanti mungkin. Kapan-kapan? Atau seminggu, 2 minggu, setahun, 2 tahun yang akan datang. Dia pakai kata saufa. Saufa azuru baitak. Aku akan mengunjungi
rumahmu, itu pakai kata saufa. Jadi perbedaan sin dan saufa itu ada di waktunya saja. Waktu yang akan dilaksanakan. Kalau sin yang akan datang cuma nggak terlalu lama. Kalau saufa itu masih lama. Nah ini nanti bisa diperhatikan ketika menggunakan sin dan saufa. Yang ketiga adalah wa ta'nis sakinah. Adanya taknis sakinah. Tak menunjukkan makna perempuan. Nah ini masuknya ke fi'il madhi. Maksudnya fi'il madhi. Apapun ya perempuannya jangan diartikan perempuan orang, juga benda yang bermakna mu'annas juga perempuan. Nanti adalah tanda-tandanya perempuan itu apa saja, nanti bisa kita bahas nanti. Ada 4 ya, dikategorikan ada bermakna mu'annas manawi, mu'annas ladi, mu'annas ini waduh, nanti panjang lah itu. Wa ta'nis sakinati dan ta'nis sakinah. Ta'nis as-sakinah. Huruf ta yang ta'nis yang menunjukkan perempuan as-sakinati yang dibaca sukun. Jadi ta itu bermakna perempuan terus dibaca sukun. Ta huruf ta ta'nisi yang bermakna perempuan, as-sakinati yang dibaca sukun. Contohnya apa? Ini kan maksudnya kepada fi'il madhi itu ya. Contohnya aja tola'atis samsu. Tola'atis syamsu. Matahari itu terbit. Matahari itu terbit. Asyamsu di sini itu adalah sebuah mu'annas, namanya mu'annas majazi. Nanti yang penting kita sudah tahu kalau asyamsu adalah mu'annas, walaupun enggak ada tanda-tandanya mu'annas ya, enggak ada ta'war butonya ya, tapi adalah mu'annas majazi. Matahari itu telah terbit. Di situ ada tolaat, ada taknya. Ya, itu tak menunjukkan perempuan. Failnya adalah mustatirun, jawazan, takdiruhu hiya. Hiyanya balik kemana? Baliknya ke samsu. Seperti itu kalau mengirob ya. Kalau pakai bahasa Arab, kalau pakai bahasa Indonesia mungkin yang belajar bahasa Indonesia atau bahasa Jawa mungkin lebih paham. Tola'at fi'lun madid yatasilu bi dhamiril mu'annasatil ghaibah takdiruhu hiya wa alamat wa wujuduhu ta. Kira pakai bahasa Arab seperti itu. Wujuduhu ta ini sakinah. Tola'at ditulis ya. Bisa ditasawurkan lah gimana tulisannya itu. Tola'atis syamsu itu contohnya untuk ta'nis sakinah. Nah, sudah paham ya, kita sudah paham tentang tanda-tanda cara mengenal isim, cara mengenal fi'il. Kita masuk ke sekarang huruf. Komponen ketiga dari kalam adalah huruf. Wal harfu ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Adapun huruf ialah kalimat la yasluhu ma'ahu yang enggak pantas tanda tanya fi'il, tanda tanya isim dan tanda tanya fi'il. Jadi huruf ini enggak ada tandanya. Huruf ini enggak ada tandanya. Lah, terus gimana kita bisa tahu kalau itu huruf? Dengan cara apa? Hafalan. Itu yang paling cepat. Dengan cara kita menghafal, terbiasa. Soalnya apa? Huruf ini di sisi lain enggak ada tanda tanya, di sisi lain juga banyak huruf ini. Sangat-sangat banyak. Tapi ada sebuah teori dalam alfiah itu kalau huruf itu adalah tidak lebih dari 3 huruf hijaiyah. Huruf ini tidak lebih dari 3 huruf hijaiyah itu bisa dikatakan huruf. Tapi itu kan masih rancau, masih membingungkan karena ada isim juga yang cuma 3 huruf, ada fi'il juga yang cuma 3 huruf, kan masih membingungkan. Nah, cara yang efektif adalah mengenal huruf adalah dengan menghafal. Sudah itu saja. Kita hafal dan terbiasa. Nah, kita lebih menjadikan untuk tatbik. Nah, praktek. Sudah, itu saja. Ini masuk ke sedikit bab i'rab ya. Babul i'rabi, bab mengenai tentang i'rab. Apa sih i'rab itu? I'rab diambil dari kata a'raba yu'ribu i'raban, artinya mengubah. A'raba yu'ribu i'raban artinya mengubah. Nah, i'rab itu seperti apa? Ini saya baca saja ya. Mungkin untuk penjelasannya akan kita bahas lebih lanjut di pertemuan yang akan datang. Al-i'rabu huwa taghyir awakhiril kalimi li ikhtilafid
awamil adakhilati 'alaiha lafdhan takdiran. Jadi i'rab adalah perubahan akhir kalimat. Jadi nahwu itu intinya di sini, perubahan akhir kalimat. Nah itu fi'il, isim, huruf. Kalau huruf nggak mesti ya, fi'il dan isim. Karena apa? Karena ada amil yang membuat huruf tersebut, yang membuat kalimat tersebut akhirnya bisa berubah. Lafdun atau takdiron, entah itu karena perubahannya berbentuk lafat, ada. Jadi apa? Harokatnya itu ada. Kalau misalnya minal baiti berarti i'rabnya tandanya ada kasroh. Terus kalau jadi fa'il berarti dhamma, itu jelas. Tandanya jelas. Atau takdiron, atau masih dikira-kirakan. Nah ini masih nanti berkaitan dengan isim mangkus dan isim maksur. Wallahu a'lam bishawab untuk kelanjutannya tentang i'rab. Sekian dari Al-Fakir, wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.